Pemirsa, berada di sini lagi kita bersama teman-teman semua. Kita review satu dulu. Apa buah ya. Ini Mm-mm. pertama ada buah, Tapi kan ibu aja Buah apa saja? Semangkanya bukan semangka sembarang semangka ya. ya tanpa biji, masih lutas. Gimana itu dalam kesehatan? Semangka Pak? bisa tanpa biji itu masih lutas. Iya, maksudnya apa itu sehat untuk dikonsumsi lama begitu? Karena dia kan hasil Maksudnya hasil mutasinya itu karena mutasi berubah. yang tadinya biji, yang banyak bijinya menjadi kurang bijinya. Tidak apa-apa. Dan ini buahnya itu sudah berbaik Berarti dia memperbaiki teknologi, berhasil memperbaiki. Jangan dulu, bikin penasaran dulu nih. Pemirsa, kita review Sultan Raja punya Sultan Raja punya buah semangka. Semangka tanpa biji. Kalau putih enggak, satu ayam memang enggak. Satu ayam besar nih. Makan lagi. Mana lebih kan ya? Tangannya ada harus kasih tambah tadi. Kamera atau ini? Putri, bagaimana? Nak? Tidak kapok bersama ibu-ibu? Tidak. Seru ya dengan ibu-ibu ya. Seru. Saya tidak disuti. Ada kejadian di sini pemirsa. Saya bilang bagi Ada kejadian. sudah lebih piringnya ini Enak. saya bilang Enak. kenapa sudah lebih piringnya ini ternyata Hmm? tapi dikasih bonus sendok. Saya bilang kenapa piringnya sudah lebih ternyata saya belum punya piring. Memang ketua kita ini patut diajungi jempol pemirsa. Dia selalu manage sesuatu itu dengan terukur. Saya bikin rempong. Untuk menjamin mutu pelayanannya terukur ya, terplanin, terukur. Mana supnya? Enggak, dia soto. Ya, soto enggak ada. Bentar. Menunya coba dijelaskan dulu. Mama Eka jelaskan menunya apa sih? Pertama nasi, Nasinya agak lain pemirsa, nasinya agak lain. Dia ada apakah itu ada ayam panggang satu ekor. Ini tahu tempe. tahu tempe biasa ini tanpa saus, Ini 8. tanpa saus. Ayo sayang ambil nasinya dulu. Baru nanti ayam panggangnya di sini. Ini air kok? Ayo ayam panggangnya. Ayo nasinya di dioper ambil dulu. Ini soto mana? Ayo Putri. Awas hati-hati ya, hati-hati. Saya mau yang bak kuku. Soto ayam ya, spesial Putri. Dia Putri enggak suka. Enggak ada makanan. Sinilah itu dulu di review itu, jangan dulu dikorek-korek dengan ini. Sini dulu itu, sini dulu, sini. Saya tidak sah ini kalau Tambah saya. dulu nasi. Nah, Oke pemirsa, saya akan Ya, review dulu. Ini Lihat. nasinya pakai bawang ya. ini satu utuh ya, tidak dipotong-potong. Nah, satu paket, satu utuh. Sorry ada di rumah tetapi rasanya spesial karena kumpul dengan grup Nagaya. Saya ini seperti tidak mau kalah dengan orang. Memang kalau di Bisa sini tambah nasi. enak di. Enggak dong, mana? Dikumpulkan di depan. Harus itu. Bisa cakang saya. Ternyata enak kalau kita di tengah. Iya, enak. Enak dulu teh. Cakangkung lagi. Saya ambil cakangkung dulu ya. Saya ambil dulu ini ya sebentar sambalnya ya. Itu sambelnya banget. Cakangkunya biasa pemirsa, ada di meja makan kita juga. Tapi yang bikin spesial itu karena kita kumpul dengan grup Nagaya.
Sendok. Mana kan sendok juga ya? Nyarputan ya? Enggak. Masalah ya. Putrian 2. Ibu aja 1 Apa tuh? sendok. Ada. Apanya sama-sama? Gimana ini? Masalah ini harus pakai tangan ya. Bagaimana? Dengan jinak. Iya, bagaimana Aja. ini pemirsa harus pakai tangan saya? Enggak apa-apa. Sendakan. Pakailah. Itu lebih original. Lebih ori pemirsa. Pakai tangan lebih ori. Kenapa kita pakai tangan? Karena saya modern. Tidak, saya akan menyerah dengan sendirinya. Orang Bone. I love you Bone. Editkan mama, kau taruh dia siapa kan? Nanti kau lihat kalau sudah punya baby, sudah lihat itu dulu nenek buyutmu tuh. Buka bersama. Sebagai kenang-kenangan ya. Iya. Ini tangannya sudah beres. Bola 8 sayang. Bagus pemandangannya. Becak. Ini di Sultan Raja. Iya, sini. Ada ya? Karena ini ada sedikit Luar biasa. Apa yang campuran namanya? Lalapan pemirsa. Di Sultan Raja ini banyak lalapan. Sultan Raja. Iya. Minum. Apa ini? Sambal lalapan. Oh ya, oke, sambal lalapan. Ini, terus apa lagi? Oh ada piringnya. Tuh. Kalau mau nanti sama mereka kalau ini apa ini? Minyak cari. Itu ayam deh. Oh, ibu aja kan enggak makan. Makan. Ketua tidak mau tak? Ini juga enak. Saya suka begini. Ada acarnya. Ini juga. Kita sudah ambil acarnya. Enggak. Kasih acarnya aja. Enak ini. Ada supnya nggak bukan? Apanya? Ada supnya. Ya, pemirsa yang berbahagia di rumah, terima kasih sudah bersama Umi Mar Channel hari ini dari sore sampai malam sama saya Ibu Aja. Happy hari ini? Alhamdulillah bersama Ibu Eka, Ibu Aja Eka, Ibu Atipa, satu
dari sore sampai saat ini masih segar ya. Masih segar. Iya, segini sih. Setelah ini kami mau ke masjid insya Allah untuk kemudian lanjut sholat berjamaah tetap dengan ya salat isya dan tarwih berjamaah. Ayo. Terima kasih banyak sudah bersama Mima. Tetap stay bersama keluarga bahagia dan selalu memaknai hidup dengan segala kebaikan. Pemirsa, jadi kita sudah selesai di sini. Alhamdulillah. Makasih ya. Ya. Alhamdulillah. Kita menuju ke masjid untuk sholat tarwih berjamaah bersama teman-teman yang lainnya. Ya Allah. Tetap dengan view panorama Kota Palu, pemirsa. Sini kita lihat ya, indah sekali. Kerlap-kerlip lampunya Sultan Raja, bagus sekali, indah sekali. Tempat yang recommended untuk kita kunjungi, pemirsa. View-nya bagus. Dan teman-teman lagi ambil air wudhu di sebelah sana supaya begitu tiba di masjid. Putri, bagaimana nak malam ini? Seru bersama ibu-ibu ya. Oke, makasih Putri. Bisa buka buka pintunya dulu. Ambil air wudhu dulu. Pemirsa, usaha tanpa akhir, masih saja ambil foto padahal sudah mau balik. Ya begitu. Ibu ketua marah. Makanya video kalau anak lagi nih. Iya. Jadi ambil foto sambil lari-lari. Begitulah. Kita balik ya. Puas jalannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah bersyukur. Jadi berharapnya teman-teman yang lainnya, Ibu Hajar Rusnaini, Ibu Hatati, Ibu Fitria, minus 3 orang, itu insya Allah akan bergabung kembali di momen berikutnya. Insya Allah destinasinya belum ditahu di mana. Yang jelasnya akan ada pertemuan berikutnya. Amin ya robbal alamin. Semoga sehat selalu. Jadi kalau kita pernah ya silakan terus bersama-sama kita sholat asli berjamaah di masjid ini. Insya Allah yang akan hari ini besok itu para ulama, ustaz, ada Ustaz Dr. Haji Ali Imran, Kiai Haji Haris Kasih, ada Ustaz Kiai Haji Ahmad Zaini. Saya dengar mereka dengan kurangnya kami mohon maaf dan kepada Ustaz.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hadirin wa hadirat jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ke-22 ini kita terus diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang besar di mana orang pada malam hari ini banyak yang tidak memiliki nikmat seperti kita. Kita sudah memiliki nikmat kesehatan, keafiatan, bahkan nikmat afiat, nikmat iman dan Islam semua kita miliki pada malam hari ini. Ada orang pada malam hari ini hanya ada nikmat sehat, ada nikmat kesempatan yang Allah kasih, tapi Allah cabut nikmat afiat sehingga dia tidak bisa datang ke tempat ini. Ada sehat, kesempatan, tapi keinginan untuk datang beribadah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah kita semua dijauhkan dari nikmat atau Allah cabut nikmat dari kita. Selawat beserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan para ahli warisnya sekalian. Insyaallah selawat yang kita amalkan setiap saat, setiap waktu, bahkan dalam sholat 5 waktu kita langsung diterima oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala salawat kita itu 1 kali 10 kali Allah balas untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hajar Al-Asqalani memaparkan ada beberapa hal dalam kitab Nasaihul Ibad. Beliau mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Sittatu asya kunna gharibun fi sittati mawaqif." Rasul mengatakan ada 6 hal yang aneh dalam dunia ini dilakukan oleh manusia yang terjadi dengan kita. Aneh tapi nyata, kata Rasul SAW, terjadi. Sekelihatannya aneh, seperti tidak mungkin, tapi terjadi. Banyak fakta terjadi dengan kita. Yang pertama, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip hadis ini, "Al-masjidu gharibun fima bainakum la yusalluna fi." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan masjid itu aneh, kata beliau. Aneh sekali ketika dibangun di tempat di mana masyarakat di situ tidak suka sholat. Ini Nabi mengatakan. Aneh tidak aneh tapi terjadi. Banyak kita dapatkan masjid yang mungkin hanya kambing di dalam, bahkan tidak terputar selama 5 waktu. Ada masjid begitu dan saya sudah dapat. Dan saya mengatakan bahwa betul kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah tidak suka sholat, jangankan di masjid, di rumah pun pasti tidak akan sholat. Bagaimana kita ingin meramaikan, bagaimana kita memakmurkan masjid kalau kita tidak suka sholat? Di bulan suci Ramadan ini insya Allah pahalanya besar berlipat-lipat ganda dibalas oleh Allah untuk kita orang-orang yang beribadah kepada Allah. Dan sekali lagi kita ingatkan bahwa 10 terakhir ini lebih afdal dari 10 pertama dan kedua. Olehnya bersyukur kita yang masih istiqamah beribadah di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Qur'anu gharibun. Al-Qur'an Karim itu, Al-Qur'an gharibun, aneh kata beliau, aneh sekali. Fi manzili qaumin la yaqra'una fi. Aneh kata Rasulullah SAW, Al-Qur'an itu dipegang, dipelihara oleh orang yang tidak suka membaca Al-Quran. Kita lihat bagaimana banyaknya Al-Quran di rumah kita yang mungkin berdebu, mungkin bahkan tai cicak ada di situ. Yang ada orang nanti setahun baru dia buka Al-Quran. Ada juga orang yang berpuluh-puluh tahun tidak dibuka-buka Al-Quran. Itu kata Nabi SAW aneh, tapi terjadi. Padahal Nabi katakan, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran kata baginda Rasul, karena sesungguhnya di yaumil qiyamah nanti Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada sahabatnya. Siapa sahabatnya? Ulama mengatakan orang-orang yang membaca Al-Quran dan orang-orang yang menghafalkan Al-Quran dan mengamalkannya. Jamaah
termasuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mushaf fi jawfil fasik. Al-Quran itu juga aneh kata beliau. Ayat-ayat Al-Quran itu aneh kata beliau. Fi jawfil fasik, dipelihara dalam hati oleh orang-orang yang fasik, orang-orang yang hanya sekedar membaca dan menghafalkan Al-Quran, namun tidak pernah mengamalkan apa yang dia hafal, selalu bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Ini orang-orang ini ada, sehingga Nabi katakan ada, aneh tapi nyata terjadi. Yang keempat kata beliau, kebetulan ramai juga ikut itu, al-mar'atu shalihah al-muslimah. Ini Nabi katakan, seorang perempuan yang saleh, muslimah, fi yadi rajul salih. Kata beliau, seorang wanita salehah, aneh kata beliau, diperistrikan oleh seorang lelaki yang zalim, yang luar biasa zalimnya, kasarnya, mencaci maki istrinya, memukul istrinya dan lain sebagainya. Padahal agama kita mengatakan wanita ini sangat-sangat dimuliakan oleh ajaran Islam, dimuliakan sekali ibu bapak. Barang siapa yang tidak memuliakan wanita, tentu orang itu tidak paham ajaran agamanya sendiri. Yang kelima kata beliau, kebalikan dari yang tadi, dan ini juga banyak terjadi. Ar-rajul saleh, seorang lelaki yang saleh, luar biasa ibadahnya, baik akhlaknya. Fi yadi al-mar'atu zalim, khuluqnya rusak, akhlaknya rusak. Kata beliau, seorang lelaki ini aneh, lelaki yang saleh kata beliau, dipersuamikan oleh seorang perempuan yang akhlaknya buruk, mencaci maki suami. Bahkan sering terjadi kita dengar istilah isti, ikatan suami takut istri, padahal bukan takut istri mereka, Pak. Yang bapak-bapak yang orang bilang takut istri, bukan takut sebenarnya, bukan takut, tapi mereka sangat mencintai, menghargai, menghormati istri. Cuman istri saja yang tidak tahu diri. Masa suami kita maki-maki, suami kita perintah seperti pembantu? Padahal kata Nabi SAW, mereka wanita yang sudah beristri, jalan menuju surga mereka ada pada suaminya masing-masing. Ini luar biasa. Ketika ada perempuan yang memaki-maki suaminya dan lain sebagainya, sesungguhnya mereka tidak memahami ajaran Al-Quran, ajaran hadis bahwa bagaimana seorang wanita menghargai dan menghormati suaminya. Insya Allah kita semua dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir kata beliau, al-waladul gharibun, seorang anak itu aneh, memiliki orang tua yang sangat luar biasa, ibadahnya bagus, akhlaknya orang tuanya bagus, saleh orang tuanya. Aneh kata beliau, tapi memiliki, ada juga anak yang tidak menghargai orang tuanya. Ini luar biasa, padahal sudah setengah mati orang tuanya, mendidik, memberikan akhlak yang luar biasa, tapi mereka tetap durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini apa? Ini keanehan yang terjadi. Kita lihat, kalau misalnya orang tuanya itu kasar, tidak baik dan lain sebagainya, terus anaknya juga akhlaknya tidak baik, orang tidak akan heran. Yang akan heran kata Nabi SAW, aneh ketika orang tuanya saleh, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, namun anaknya durhaka, membangkang kepada kedua orang tuanya itu. Ini yang aneh kata baginda Rasulullah SAW. Insya Allah kita semua sebagai anak selalu menghormati dan menyayangi orang tua kita. Yang terakhir kata Habib Umar bin Hafiz sebagai pesan yang luar biasa. Apa pesan Habib Umar bin Hafiz? Kata beliau, jangan pernah menghayal, jangan pernah bermimpi dan berharap, kata beliau, kita akan memiliki anak yang menghormati kita, menghargai kita. Kita berharap bahwa anak kita menghargai kita, menghormati kita. Lalu kita dulu waktu jadi anak tidak pernah menghormati dan menghargai orang tua kita.
Jangan pernah berharap, kata beliau. Yakinlah 99% kata beliau pasti ada yang mengikuti sifat orang tuanya yang tidak menghargai orang tuanya dulu, anaknya pun akan seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyehatkan badan kita, keluarga kita yang berada di rumah, mana yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan semuanya. Amin amin. Kita dipertemukan insyaallah, panjang umur, bisa dipertemukan lagi di bulan suci Ramadan, dan kita perbanyak ibadah kita 10 malam terakhir ini. Wa aqulu minkum summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.